Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih pada ibu-ibu pengurus pesantren Permata Lansia Bendosari, Ibu Putri, Bu Harin dan Bu Wati, nggih. Bu Ismu yang sudah memberikan kami kesempatan lagi untuk bisa berjumpa dengan bunda-bunda, ibu-ibu, uti-uti yang cantik-cantik, yang pada hari ini semangat semuanya. Terima kasih. Marilah sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, berikan kesehatan, kesempatan, waktu yang luang sehingga bersama-sama lagi ibu-ibu semuanya dalam menuntut ilmu yang kalau tausiah kayaknya semali bukan mungkin dari pengalaman hidup kan lebih berpengalaman yang Putih ini dibanding saya gitu kan. Saya belum punya cucu, mungkin ya ibu-ibu semuanya sudah punya pengalaman yang asam garam kehidupan lebih banyak dibanding saya gitu. Selawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, keturunan beliau, sahabatnya dan pengikutnya, umatnya kita yang termasuk yang insya Allah mendapatkan syafaat nanti kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini untuk perkenalan sudah yang kemarin 3 bulan yang lalu. Sekarang kita masih melanjutkan saja untuk poin-poin lansia bahagia gitu. Kemarin udah sampai poin yang ke-4 apa ke-5 kemarin itu? Kelima ya, masih ada catatannya saya sampai lupa. Nanti mengalir aja ibu-ibu, ibu-ibu sekalian yang cantik-cantik gitu. Ya. Jadi saya ulangi saja, mungkin dari pertama itu fokus. Yang kemarin kita sudah bahas fokus untuk membahagiakan diri sendiri. Gitu. Membahagiakan diri sendiri untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua itu fokus ibadah. Gitu ya. Ibadah yang nanti ya ibadah lah kalau sudah tua ini ya jelas kita jangan mau kalah dengan yang muda-muda. Kalau yang muda-muda beribadah itu bagus, ya yang tua lebih bagus lagi harusnya. Karena memang sudah waktunya. Gitu ya. Yang ketiga itu ikhlas. Kemarin ikhlas menerima keadaan, pipi sudah keriput, badan sudah capek-capek, dengkul sudah nggak kuat lagi. Ya memang waktunya seperti itu. Nggak mungkin mau muda terus pipi mau kenceng, rambut mau hitam terus, ya nggak mungkin. Memang sudah waktunya. Ada memang kayak ada artis-artis itu dia kota muda awet, padahal dia oplas. Tapi lama-lama pasti kelihatan. Efeknya itu malahan lebih parah kalau kita mengganti bentuk dari Allah yang sudah Allah berikan, gitu ya. Seperti yang sewung, nggak gibah ini nih, contoh aja gibah. Kayak Po Atik, paham ya? Oh dulu kan beliau tanam benang pipinya biar cabi katanya ini nih. Akhirnya menyesal kan beliau itu ceritanya itu kemarin di YouTube kan YouTube-nya menyesal. Akhirnya dibuka tuh kelihatan tambah ini kan, ya itu. Ya. Jadi terima. Nek memang sudah rambut memutih ya terima aja, itu nanti insya Allah uban itu menjadi cahaya nanti di alam barzah nanti. Gak usah disemir-semir, rusak nanti. Yeah. Kemudian yang keempat itu lebih bijak.
Nah itu tadi dulu kemarin kalau nggak salah saya mengatakan bijak itu ya bijak dalam kehidupan, terutama dalam pola asuh cucu. Bijak saja ibu ya, nggak usah eh, apa namanya, bukan sok istilahnya nggak usah wah cucu kamu aku tuh lebih ini dibanding kamu aku punya ya gitu. Jadi menyebabkan pertengkaran dengan anak kadang untuk pola asuh itu tadi gitu ya. Bijaksana saja. Kemudian yang kelima kemarin apa? Bersyukur. Nah, banyak-banyak bersyukur. Bersyukur, hidup bersama pasangan bagi yang sudah masih mempunyai pasangan, hidup bersama cucu-cucu, hidup dengan teman-teman sefrekuensi seperti ini. Nah, itu salah satu nikmat yang harus disyukuri nih Bu. Banyak lansia yang tidak mempunyai komunitas sehingga cuma di rumah saja, tidak bisa mengembangkan diri, akhirnya sakit, stroke, meninggal nggak ketahuan. Itu ya. Nek kalau kita sudah punya komunitas seperti ini, misalnya Bu Hari misalnya nggak datang, temannya nanyain kan, kemana ya? Bu Hari kok biasanya datang awalan, ini kok sekarang belum datang? Coba tengok di rumahnya, gitu. Itu orang kalau udah biasa berkomunitas, biasa bersosial, gitu ya. Coba kalau nggak pernah pengajian nggak diundang nggak datang, sholat juga nggak pernah ke masjid, nah tiba-tiba nek kalau sakit nggak ono sing nengoi, jatuh nggak ada yang tahu, ya, gitu. Tiba-tiba meninggal udah berapa hari baru orang ketawanya karena bau. Ada kan kasus di Jakarta itu di apartemen tuh, ketawanya karena bau. Kita kan jadi mikir apa nggak ada yang nyariin dia selama berapa hari ini, ya gitu, ya gitu, ya. Jadi bersyukurlah itu, bersyukur ibu-ibu, uti-uti semuanya berkumpul dalam komunitas pesantren lansia Permata ini perlu disyukurin. Okay? Perlu disyukurin, diurus sama pengurusnya dengan baik, dikasih kegiatan, kadang-kadang outbound, saya lihat di statusnya Bu Harin, kadang-kadang naik kereta kelinci, kemana-mana, seneng kan? Seneng banget gitu, dapat ilmu, bertemu dengan temannya, yang dari jauh-jauh, bukan cuma tetangga saja, ketemu, itu tuh hal-hal yang menyenangkan Ibu. Ya, tidak semua lansia mengalami bisa seperti ibu-ibu uti-uti yang ada di sini, tidak semua. Ya, itu berarti perlu banyak bersyukur tadi. Gitu. Itu tadi bersyukur hidup bersama dengan pasangan, anak cucu, teman-teman hanya karena Allah, bukan lagi karena harta atau kedudukan. Kalau saya ini terus terang, saya bergaul dengan Bu Tutin ini karena pekerjaan. Iya tahu, ya, karena pekerjaan. Bisa zaman kita masih muda, mungkin ibu-ibu yang sekarang sudah pensiun, mungkin pas dulunya masih ada pekerjaan, dulu itu bekerja di instansi pemerintah, di bank itu di mana. Nah, dulu mungkin yang suaminya itu angkatan, polisi. Nah, bergaul juga, tapi karena apa? Karena kedinasan. Masuk dalam bayangkari, masuk dalam apa? Tapi di sini kan tidak terpaksa. Jadi sudah lansia gini karena Allah saja, bukan karena kedudukan, bukan karena harta, ya. Nah itu tadi. Jangan juga sudah tua ini kita menilai orang itu dari, yaitu tadi fisiknya, udah sama-sama tua, atau hartanya, itu loh nggak duwe mobil, aku nggak mau lah deket-deket dia. Nah ya itu ada juga, jangan sampai. Jadi ibu-ibu meniatkan berkumpul di sini di komunitas pesantren ini itu karena Allah, lillahi ta'ala, untuk mencari ilmu, untuk mencari teman, itu karena benar-benar karena Allah ya, daripada ngerumpi di rumah. Betul guys ya. Nah yang keenam itu maaf, banyak-banyak memaafkan, baik memaafkan diri sendiri ataupun orang lain. Ya. Untuk apa? Untuk ketenangan batin dengan menghilangkan benci dan dendam. Ibu-ibu,
kalau sudah umur-umur lansia masih memendam benci dan dendam, nanti lama-lama stroke. Ya, itu. Jadi kalau memang masih punya konflik dengan tetangga sebelah, tetangga belakang, mulai dari sekarang, maafkan. Udah, kalau memang tetangga itu lebih muda, ya wis memang mungkin emosinya, rasa gengsinya itu masih tinggi. Karena kalau kita sudah tua-tua, gengsi, kita berpikir gini, kalau nanti sebenarnya kita sudah nggak ada lagi, apalagi kalau yang punya konflik dengan anak cucu, anak mantu, biasanya itu mantu ya. Ya, ya. Saya tidak mengatakan bahwa kita itu sebagai orang tua salah, tidak. Kemarin saya mendengar salah satu TikTok ini Pak Iqbal itu salah satu seorang motivator mengatakan bahwa tidak ada seorang ibu yang jahat, okay? Tidak ada mertua yang jahat, adanya itu ibu yang kehilangan. Ya, jadi itu saya sempat berpikir, oh iya ya, bukan mungkin, memang kelihatannya seperti itu. Kalau saya tidak, makanya saya masih mengatakan mungkin karena saya belum merasakan saya kehilangan anak. Maksudnya kehilangan anak itu anak sudah pisah, sudah berumah tangga, itu belum. Anak saya masih kuliah. Nah, ketika mengatakan bahwa tidak ada seorang ibu mertua yang jahat, itu nggak ada. Adanya ibu yang kehilangan, gitu ya. Ya memang. Mungkin selama ini ibu-ibu yang mengurusin anak laki-laki tadi, apalagi kalau laki-laki itu minta urusin ya Bu ya. Anak cowok itu ya, kalau nggak suruh makan tuh nggak makan. Kalau nggak mandi, kalau saya mandi, mau dipaksa-paksa dulu baru mau mandi, ya kan? Dari kecil sampai dia SD, sampai SMP, SMA, kuliah, sampai kerja, kita yang ngurusin kan Bu, emaknya ya, bapak ibu tahu beres aja tuh kadang ada juga yang enggak gitu ya. Nah, ketika sudah berumah tangga, dia menikah dengan calon pilihannya ataupun calon pilihan ibu, gitu kan? Tiba-tiba ibu ini tadi merasa kehilangan kan? Yang tadinya biasa nyiapin makan, oh sudah ada istrinya ini nyiapin makan, ya toh? Yang tadinya bangunin tidur, oh ada bocone yang bangunin tidur. Ya itu, jadi ada rasa-rasa kehilangan tadi. Makanya kadang mungkin ketika sudah mantu sama mertua ini tidak ada keselarasan, sedikit aja percikan, akhirnya terjadi kadang pertengkaran. Sing ibu ngadu ke anaknya, lihat ibu bojomu. Aduh. Istrinya ngadu juga ke suaminya. Ibu itu, aku kena marah Pak. Nah itu ya. Jadi kalau si anak ini tidak bijak, tidak bisa mendamaikan antara ibu dengan istrinya, akan terjadi konflik itu tadi, ya. Konflik, ya. Makanya bukan saya mengatakan karena versinya saya masih posisi jadi menantu, tidak. Tapi ini tadi memaafkan tadi, ya. Yang tadi itu versinya yang memaafkan tadi, mau coba hidup damai, bijak dan memaafkan tadi intinya. Yes legowo, ya wis lah, wong anak memang sudah wayahe. Anakku itu diurus oleh istrinya. Nek kalau memang ini, anggap aja, ilmunya dulu kita itu belum dapat, belum ada. Nah sekarang mungkin dia bukan soal lebih pintar, dia sudah ada ilmu yang baru, yang dulu kita belum punya, belum tahu ya gitu. Malam kemarin itu saya sempat setelah nengok ada warga yang sakit kumpul di Cakok dengan ibu-ibu, dia berdiri juga. Saya itu katanya aku cengkel banget gitu. Kenapa Bu? Dia bilang gitu. Anak saya, dia kan baru punya cucu, anaknya kebetulan dokter, anaknya. Saya bilang, saya suruh pakai telan loh Bu, minyak telan, kita nggak apa-apa toh. Nah anaknya nggak boleh mah, katanya. Padahal itu anaknya bukan mantu, untung anak, gitu. Ini nggak boleh mah, alah kamu itu, gitu. Saya sanksi untuk untung anak ya Bu ya, bukan menantu. Nek usia menantu
Terus jadi urusan itu. Iya Bu katanya gitu. Untung anak wedok cewek jadi. Oh gitu. Ya itu, ya udahlah Bu, sabar aja lah Bu, biar aja wong anak ibu kan dokter lebih tahu tuh Bu. Tapi kan kita dulu nggak apa-apa Bu ini. Iya kita dulu. Sekarang Pak dokter memang nggak boleh gitu kan. Allah ya lagi itu. Kayaknya pas ya itu untungnya itu sama anak sendiri, anak perempuan tuh Bu. Nenek sama mantu. Jadi urusan. Rame ya begitu ya. Jangankan ya, jadi tadi kembali lagi ke memaafkan dan berbijak tadi ya Bu ya, lebih bijak, apa namanya, bisa menerima lah bahwa mungkin zaman tuh sudah berubah, ilmu lebih berkembang ya itu tadi. Kita fokus saja ke ilmu akhirat ya, itu lebih banyak lagi mengaji ilmu akhirat tadi. Gak usah pusing-pusing nek ono putune wis diasole ibuke, gak usah ikut-ikutan ngasuh. Sesekali aja. Jadi memang ada yang mengatakan bahwa seorang nenek itu atau kakek itu dalam seminggu itu cuman dikasih waktu sekitar 3 atau 4 jam untuk bisa mengasuh cucunya. Jangan banyak-banyak. Tidak stres nanti malahan. Ya. Kemudian yang ketujuh nih, nikmati hidup dengan wajar dan sabar. Nah, ini dia. Berarti nikmati hidup tadi. Sudah saya singgung tadi, nikmati hidup. Jangan mudah salah paham, apalagi marah-marah gak ada sebabnya. Ada juga cucunya itu kadang melabelkan neneknya itu, wow, neneknya marah-marah terus. Dikasih ini marah aja. Nah. Ada juga. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai orang-orang di sekeliling kita itu, anak, cucu, tetangga, saudara itu, dengan kehadiran kita itu malah nggak nyaman, gitu ya. Jadi kalau bisa dengan kehadiran itu mereka tuh kalau kita nggak datang tuh kangen, rindu, ada gitu. Walaupun ada juga loh Bu, orang itu rindu sama dengan cerewetnya itu ada, gitu. Ada gitu. Tapi kadang ya itu bukan bukan cerewetnya, mungkin ya karena kan cerewetnya seorang nenek itu dengan cucunya itu kan karena khawatir gitu. Bukan karena apa-apa. Tapi memang ada sebagian nek cucu yang laki-laki itu enggak senang, jangannya sama nenek sama ibunya aja nek di ngomongan itu enggak mempan. Ngomong terus sama ibu gitu kan. Sekali karena perempuan itu kan nek ngomong berkali itu karena ngomong sekali enggak didengerin gitu. Ngomong sekali nggak didengerin, 2 kali nada belum tinggi nggak didengerin juga, ini kan tinggi suaranya. Itu tadi ya, nikmati hidup Bu. Artinya itu menikmati hidup kita tadi dengan komunitas, dengan biasa dengan jadi nggak usah jangan sampai punya ambisi lagi lah, gitu ya. Apalagi nih umur 70. Kenapa Ibu? Ada. Tetangga saya tuh ada. Wes umur hampir 70 masih ambisi aja. Bukan ambisi apa? Ambisi jadi pengurus. Iya. Ibu-ibu gak usah mengiring dengan pengurus. Oh pengurus alhamdulillah mau ngurusin. Gak usah merempong-rempongin lagi. Ya. Pusing jadi pengurus ya Bu ya? Enggak, susah jadi pengurus. Enak tuh duduk, makan, dengar pengajian. Mengamalkan tinggal. Jadi pengurus itu repot. Bikin undangan, ini nyiapin mikirin daftar-daftar konsumsi, nyiapin tempat, undang-undang pembicara. Tetangga saya tuh ada. Nggak dijadikan pengurus itu bikinnya tuh rusuh setiap kali pengurus itu masih salah di mata dia. Ambisi itu ada orang masih ambisi sampai di saat saya tuh ngomong ibu itu harus dilengsarkan masih lain ya itu. Nah maksud saya gini, jadi nek kalau saya tuh udah malah enak nek diurusin ya Bu ya. Nah jadi berterima kasih nanti pengurus sama pengurus yang diurusin. Udah diurusin pokoknya enak, duduk seneng banget gitu. Jadi tadi hidup dengan mati hidup wajar tadi usah pakai ambisi, apalagi nih ambisi sampai mikirin harus minta mobil lagi sama suami, suaminya pengen ke ini, jangan lah Bu ya. Ya, misalnya dulu cita-cita pengen bulan madu ke Raja Ampat, misalnya dulu. Ternyata dilala sampai tua ini
Gak kesampean. Nah, mungkin anaknya tadi sudah kerjanya bagus, berada lah. Nah, bukan ya itu tadi. Kalau anaknya ngajak nggak apa-apa. Tapi kalau mau masak, nah berarti lu kan kerja empat, padahal kerja empat itu mahal banget loh Bu. Lebih mahal dari ke Malaysia loh Bu. Kata Bu Titin tadi ke Kaliopa aja lah Bu. Oh udah ya Bu ya, udah lo gantinya bisa ya Bu ya. Jadi kalau memang tidak kita itu tidak bisa ataupun ini dulu itu kalau kita diajak atau ditawarin terima, tapi jangan sampai memaksa minta, gitu ya. Gitu karena terus terang Bu, sebagai anak itu pasti mikir. Kalau orang tuanya minta tuh pasti mikir. Dia nggak nampak yang tapi mikir. Saya juga pernah mengalami itu, gitu ya. Pasti mikir, oh ibuku dia minta ini sih, ibuku pengen ini, ya apalagi laki-laki. Dia tuh ini pasti pikir, ya itu tadi, ya. Jangan sampai minta ke suami ataupun ke anak. Ya tadi mati udah wajar-wajar aja lah. Kalau memang nggak mampu ya dekat-dekat aja ke Kaliurang, ke Parangtritis gitu ya, dekat-dekat. Tapi yang dekat tuh ke Gunung Kidul. Itu masih terjangkau kan, bareng-bareng. Lebih enak sekarang itu. Sekarang itu kan kalau yang tua-tua itu ya itu lebih enak dengan komunitas sesama perempuan, yang laki-laki juga lebih enak ya, kayak yang lagi tren ya Bu ya. Jarang yang mau berpasang-pasangan itu jarang karena tidak menikmati katanya. Iya, lebih enak tuh dengan sama-sama ibu-ibu jalan, apalagi yang masih muda-muda tuh ya. Kadang tuh ya saya lihat trennya seperti itu. Kalau bercampur, misalnya bajak pasangan itu tuh nggak enak, katanya nggak asik, gitu. Nggak tahu saya penyebabnya apa. Tapi termasuk saya juga menikmati sih ya, karena kalau jalan dengan suami kita kan ngurusin sambil ya, nggak menikmati diri kita sendiri, nggak me time. Ya tuh Bu, baru mau makan minta ambilin itu, adalah mending ikut pengurus saja, bisa foto-foto gitu. Ya. Nah ini karena kalau sering marah-marah tadi menyebabkan stres dan stroke akhirnya. Ya, jadi wajar-wajar aja kalau kepikiran sampai udah mau sakaratul maut bilang gini. Nah, ibu dulu pengen ke Raja Ampat, nah sampai sekarang kok nggak keturutan. Anaknya bingung, Raja Ampat mahal Bu. Ibunya kena stroke, anaknya kena stres. Iya. Nah, sekarang yang nomor 8 itu bersahabat. Walaupun saya sudah nyinggung di atas tadi, bersahabat itu dengan siapa aja tadi ya. Karena Allah. Jangan sesekali ibu kita memilih tetangga, sahabat itu pilih-pilih. Ini kalau tetangganya punya mobil 2, rumahnya 2 tingkat, 3 tingkat, kita seneng banget cedak-cedaki. Ya. Nek tanggone tadi orang duwe opo-opo dijauhi. Jangan Bu, padahal Bu ya, berapa kali pengalaman tetangga yang nggak punya inilah kalau kita lagi susah itu cepet banget tolongin kita. Ya kan Bu? Nek kita lagi ini ngunduh mantu atau punya gawe Bu, tetangga yang ini tadi cepet pasti apa Bu, ibu dibantu Bu, saya semoga segala macam. Nek tetangga punya duit tadi sudah nyumbang itu aku wadus padahal aku wadus gitu ya. Jadi ini jangan sampai pilih-pilih ya Ibu ya, udah 2 di jalan, di kereta misalnya gini. Ada Bu, kalau nenek-nenek apa ibu-ibu yang sudah ini tuh kadang dia ya, saya juga tidak menyalahkan bahwa kadang kita memang perlu berhati-hati kalau di jalan, bahwa tidak berhati-hati karena tidak semua orang di jalan tuh punya niat baik. Tapi jangan sampai juga habis karena itu kita tuh nggak diem aja di kereta misalnya ditegur orang diem aja kayak takut banget diracun. Enggak Bu ya. Jadi ngobrol lah Ibu dengan misalnya di sampingnya ada mbak-mbak, ibu-ibu yang ngobrol menikmati kereta sambil nanya, ini rumahnya di mana Dek, nanti turun di mana, gitu.
Jadi kalau kita pas lagi kesusahan, orang akan membantu kita, Bu. Gitu ya. Saya kira ini bersahabat ini bukan cuma untuk ibu-ibu uti-uti lansia saja, buat umum saja menurut saya ya. Buat diri saya pribadi, buat semuanya itu perlu seperti itu menerapkan. Jangan sampai kita itu gengsi atau apa ketika apalagi di jalan. Ya, kita itu nggak tahu Bu apa yang terjadi di jalan itu. Kalau misalnya kita naik kereta, di kapal, itu nggak tahu kita apa yang akan terjadi. Jadi bersosialisasilah, berkenalan dengan kiri kanan. Jangan sampai perjalanan dari Jogja sampai Banyuwangi 12 jam 13 jam tetangga sebelahnya nggak tahu dia turun di mana, namanya siapa. Oh ya, aku gitu. Ya kalau udah makan berbagi kita, makan deh ditawarin. Apalagi tua nanti, apalagi saya kalau misalnya kita pergi sendirian, pas bawa nih, wah kalau ada mas-mas tolong mas angkatin mas, kan gitu, enak kita ya. Kemudian yang ke-9 ini damai. Artinya itu berdamai dengan diri sendiri juga dengan lingkungan. Ya, bercanda tawa, berbagi informasi, ya. Berbagi ilmu boleh dengan nge-share di grup. Misalnya ada yang teman-temannya, misalnya kita dapat sharean dari grup yang satu. Oh, setelah kita tonton, oh ini bermanfaat, kita share ke grup yang lain, boleh. Itu berbagi ilmu namanya. Tapi jangan nge-share kebencian dan juga hoax. Ujaran kebencian tidak boleh nih Bu. Tapi kembali ke lagi poin yang di atas tadi. Ya, Ibu ya. Sekarang kan Indonesia kita itu lagi agak gimana ya Bu, tapi yuk gonjang ganjing gitu. Ya Alhamdulillah Jogja kondusif ya Bu ya. Kemarin juga sempat khawatir sampai kami ini tidak boleh pakai seragam, pakai baju batik selama 4 hari. Semua ASN diinstruksikan untuk tidak memakai baju seragam ini kantor, identitas, tidak boleh kepala, tidak yang punya kendaraan dinas tidak boleh dipakai. Saking takutnya ini, karena takut di jalan itu kalau ada yang provokator, ya itu padahal kita nggak tahu apa-apa, bukan nggak tahu apa-apa ya, kita juga sebenarnya kita secara pribadi mendukung ya Bu ya, mendukung demo, tapi yang tertib, ya. Ungkapan yang itu ya perasaan kita juga, karena ngelihat di TikTok itu kayak gitu kan, ngelihat itu ya, tapi tidak dengan anarkis gitu ya. Sedih rasanya, sedih, tidak boleh. Jadi kalau ibu-ibu masih punya anak pemuda-pemudi yang atau cucunya yang sudah besar-besar, dilarang ya Ibu ya, jangan sampai merusak, apalagi fasilitas umum, ya, fasilitas negara, semua dirusak tuh, itu yang dekat Polda itu habis loh Bu. Ya, kantor polisi Jakarta itu semua halte-halte bis itu kan sama, jadinya merusak. Iya, kita sendiri yang susah sebagai masyarakat. Bahkan kemarin Malioboro tuh sepi Bu, pedagang-pedagangnya pada takut tutup, akhirnya karyawan-karyawannya juga masyarakat tuh. Lah kalau mereka tuh gajinya harian, misalnya 2 hari tutup, berarti kan 2 hari nggak digaji. Gimana dia ngasih makan anak istrinya, atau nyambung gimana dia nanti ngasih anaknya. Kalau misalnya itu ibu-ibu yang jualan di pasar Beringharjo tuh, banyak ibu-ibu, kan 1 hari omset berapa sudah kalau tutup tuh ya. Coba kalau dari awal memang sudah demonya itu tidak anarkis, tidak ada ketakutan, biasanya biasa aja gitu ya. Ya Alhamdulillah kemarin ya antisipasi dari Sultan sendiri dengan mengajak rektor-rektor seluruh Jogja ini, beberapa guru perguruan tinggi itu kumpul, kemudian menginstruksikan bahwa boleh demo tapi tidak anarkis. Itu Alhamdulillah kemarin. Juga masyarakat kita itu kan banyak tag bahwa jaga Jogja. Itu semuanya itu Alhamdulillah bisa terkendali kita kemarin itu. Tidak terseram yang kita bayangkan akhirnya ya. Itu tapi dengan tindakan-tindakan preventif. Seandainya kemarin Sultan tidak turun tangan juga ya, takutnya banyak selundupan itu Bu. Saya kira bukan orang Jogja. Yang namanya Jogja ini kan seluruh Indonesia kan ada orangnya. Ada ini, ya semuanya itu. Jadi ya Alhamdulillah Indonesia juga
Ya mudah-mudahan kita berdoa sama-sama ya Ibu ya. Baik-baik saja dan juga pemerintah bisa mendengar. Apa inspirasi, sebenarnya inspirasi yang kita inginkan itu apa? Jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah itu memberatkan rakyat ya. Mudah-mudahan pokoknya apa yang diinginkan oleh rakyat itu didengar ya. Bukan cuma sekedar ini rusak saja, tapi keinginan kita itu nggak didengar dan tidak tindak lanjuti. Ya gara-gara anarkis ini akhirnya fokusnya presiden dan bawahannya itu cuma nangkapin yang gitu-gitu, tapi suaranya itu nggak nggak ditindaklanjutin akhirnya. Itu tadi. Ya. Ini 11 Bu. Samun? Oke. Ada yang mau bertanya atau pengen mengungkapkan unek-unek tadi Bu? Ya. Ada yang mau bertanya monggo misalnya, atau ungkapan aja, saya nggak setuju dengan Bu Dina tadi. Nah, nggak apa-apa ya pendapatnya. Misalnya saya itu pengalamannya masih seperempat dikit lah, karena itu tadi belum fase kehilangan anak, belum fase punya cucu. Jadi saya itu cuman ini secara teori aja, prakteknya belum. Mungkin prakteknya belum. Ya itu pasti ibu, Bu Dina itu ngomong aja, belum tahu perasaan saya bagaimana ditinggal anak. Bagaimana perasaan saya, cucu saya kok nangis depan mata, ya nggak mungkin saya diam aja Bu. Nah gitu. Monggo Ibu. Apa tuntunannya? Yang mana? Yang ini tadi. Oh. Ke dalam segi agama. Terus saya ini kan kalau yang ilmu sekarang itu jelas tuntunan Kanjeng Nabi dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu tidak pernah mencampuri dalam hal rumah tangga, Bu. Oh, jelas. Jelas itu tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dengan Nabi itu, jangankan dengan tetangga, dengan musuhnya saja, orang kafir zaman dulu, itu dia tidak pernah berbuat jahat. Ya, ada cerita yang orang buta. Pernah kan dengar Bu? Tiap hari beliau itu ngasih makan orang tadi buta, tapi orang buta ini tidak ngerti bahwa itu Nabi Muhammad. Dia itu tiap hari juga jelek-jelekin Nabi dengan Nabi sendiri. Nah dia buta, nggak tahu kan? Tapi Nabi itu masih tetap ngasih makan ini. Padahal dia dengar sendiri bahwa orang tadi menjelek-jelekkan. Suatu saat yang ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, hal yang baik tadi ini kan dilanjutkan oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar tadi mengasih makanan, orang buta ini ngerti, kok tangannya sampai kok beda dengan orang yang biasa. Saya ini apa tiap hari katanya. Abu Bakar ngomong, orang yang memberi makan sampai itu tiap hari itu sudah meninggal. Lalu siapa? Dialah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nangis Bu orang itu tadi. Nah gitu. Apalagi kita dengan tetangga, jelas sudah tuntunan juga dalam hal rumah tangga. Apa yang saya sampaikan ini, cuma saya tidak memang mengambil ayat-ayat suci Al-Quran saja, ya. Apalagi dengan urusan rumah tangga, Ibu. Nabi Muhammad tidak pernah mencampuri urusan Ali dengan Fatimah, ya. Jadi suatu saat pernah Fatimah itu ngadu ke Rasulullah SAW. Ya Nabi, saya ini capek tiap pagi dari air limbah air. Tangan saya sampai kapalan ceritanya. Apa jawabnya Nabi? Ya Fatimah, apa yang kamu lakukan itu bahwa itulah yang akan membawa kamu ke surga. Gitu ya. Dia tidak marahin Ali, dia bisa aja marahin Ali.
Misalnya sebagai ini, misalnya ibu, anak ibu perempuan datang gini, oh aku suamiku ini, ibu biasanya kan langsung terima mentah saja kan, marah dengan mantu, kamu itu, wah, itu. Ibu, kalau ada anak perempuan yang ngadu soal rumah tangga ke ibu, dinasihati ya bu ya, ibu jangan campur-campur. Ya, karena yang banyak ngadu bahasa perempuan, nih anak laki-laki itu enggak, jarang, ya, itu ya. Jadi kalau memang ada dalam rumah tangga, ya kita sebagai lansia tadi yang bijak, tidak cepat-cepat menyimpulkan, tidak cepat-cepat mengambil tindakan. Jadi lansianya bijak, dengarkan dulu. Nek kalau memang dari tadi anak kita tuh ngadu kita, oh ini kira-kira memang betul, ya itu tadi dinasihati, dikasih arahan untuk mendamaikan tadi, jangan tambah dibui memang gitu. Jadi nanti rumah tangganya anak kita tuh malah tambah ya berantem kisah segala macam ya. Jadi orang lansia yang bijak tadi itu gitu ya. Sudah jam 11 lebih. Kami mengucapkan terima kasih Putri, Warin, pengurus yang lainnya. Semoga bermanfaat ya Ibu ya. Saya mohon maaf kalau banyak salah, banyak kata yang tidak sengaja kami ucapkan. Itu tadi ilmu saya masih sedikit. Coba kita berbagi saja ini sharing-sharing. Mudah-mudahan lain waktu bisa ketemu lagi. Ilmu yang kita bahas lansia bahagia ini sudah habis.